terima kasih saudara, senang sekali saya Rahayu Oftina kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Seperti biasa, Serambi Topik akan membahas informasi-informasi penting dan juga menarik yang diangkat dalam Harian Serambi Indonesia. Dan di studio kita telah hadir Bung Yarmen Dinamika, selaku redaktur pelaksana Harian Serambi Indonesia. Kita sapa dulu, selamat pagi Bung. Selamat pagi Ayu. Ya Bung, informasi-informasi apa saja Bung yang diangkat dalam Harian Serambi Indonesia edisi hari ini Bung? Ya, ada sekitar 5-6 berita, tetapi yang kita tempatkan sebagai headline-nya adalah berita penangkapan narkoba, tepatnya sabu-sabu, di 2 kabupaten, Aceh Timur dan Tamiang. 2 kabupaten ini bertetangga dan dekat sekali dengan Medan. Dalam 3 minggu terakhir ditemukan dalam 3 kali penangkapan, jumlah sabu-sabunya mengagetkan 212,4 kg. 212,4 kg itu 1 kilo saja dia bisa menyengsarakan atau membuat orang ketagihan sebanyak 4.000 orang. Kalikan sajalah berapa banyak, kalau ini diedarkan di Aceh, berapa banyak anak Aceh yang akan terancam aspek psikisnya jika ini dikonsumsi oleh mereka. Terus kemudian selain sabu-sabu juga ditemukan dalam operasi itu 8.500 pil ekstasi. Dan yang unik juga ada sekitar 10.000 pil happy pie namanya. Happy pie ini jenis baru, jarang kita dengar ya, tapi kemudian itu juga ditemukan oleh aparat keamanan dari beberapa tempat, tapi dua-duanya di wilayah Aceh Timur dan Tamiang. Dari sekian banyak penangkapan, ada yang bendanya atau barang buktinya ditemukan, tapi pelakunya lari gitu. Ada yang dapat, total yang dapat itu nggak banyak, ya hanya 4 orang. Dibandingkan dengan total sabu-sabunya sampai 212, itu memang menakjubkan ya. 4 orang punya 212, itu menandakan bahwa ada pelaku lain yang yang diduga ikut terlibat dalam bisnis haram, bisnis sabu-sabu ini, tapi ternyata mereka berhasil melarikan diri dari wilayah hukum Aceh Timur maupun Aceh Tamiang. Ya, kemudian Bung, apa yang membuat polisi itu susah menangkap yang melarikan diri, si pelaku yang melarikan diri tersebut, Bung? Ya, karena waktu didatangi, digerebek, ya orang itu udah lari duluan gitu. Nampaknya memang nampaknya mereka tahu juga, namanya juga bisnis mafia seperti ini kan, mereka punya kaki tangan atau istilahnya kibus di mana-mana, dan setiap pergerakan polisi menyamar atau tidak menyamar, tapi mereka tahu ini adalah orang asing, apalagi kalau di antara orang asing itu kelihatan ada wajah-wajah polisi yang mereka kenal, itu pasti diinformasikan kepada orang-orang yang seharusnya mereka jaga dan selamatkan. Nah, itulah akibatnya sehingga penangkapan ada beberapa tempat, tapi orangnya sebagai orang yang terlibat itu terlalu sedikit untuk 4 orang itu terlalu sedikit untuk jumlah sabu yang 212 ini gitu. Kemudian Bung, apakah setelah ini diproses kemudian dibicarakan saja atau bagaimana proses-proses selanjutnya? Ya, ini pasti diproses dulu ya. Kebetulan nangkapnya itu kan BNN. Ya, ini dianggap tangkapan besar ya, dalam tradisi yang sudah tangkapan besar ini orang-orangnya pasti dibawa ke Jakarta, nanti kemudian diadili, bisa saja di Jakarta atau di lokus deliktinya, di tempat kejadian. Artinya tempat-tempat tertentu yang ada di pelakunya atau tersangkanya ditangkap di Aceh Timur, itu mungkin akan diadili di Pengadilan Negeri Aceh Timur, ya. Terus kemudian demikian juga sebaliknya di Tamiang gitu. Tapi yang juga penting diketahui oleh publik di sini adalah bahwa dengan ditangkapnya sebanyak 212,4 kg sabu-sabu ini membuat kita paham bahwa ternyata bisnis itu bukan bisnis main-main ya. Udah udah ratusan kilo sampai sebanyak itu yang mereka masukkan ke Aceh. Apakah sabu ini untuk konsumsi orang Aceh, atau Aceh menjadi daerah transit kalau kemudian dijual ke Medan atau ke bagian Sumatera lainnya atau termasuk ke Jawa. Hal lain yang terungkap yang menggembirakan bahwa ini ternyata sindikatnya itu sindikat melibatkan Malaysia, Sumatera Utara, dan Aceh. Jadi betul ini adalah sindikat antar negara dalam artian Malaysia dan Indonesia, dan ini juga antar provinsi antara Aceh dengan Sumatera Utara. Jadi oleh karenanya
baik gubernur penegak keamanan khususnya polisi di Aceh maupun di Sumatera Utara itu harus betul-betul waspada, karena permainannya adalah permainan dari laut dibawa masuk ke wilayah Indonesia, kadang-kadang melalui kapal atau bot-bot nelayan, dan ternyata ini jumlahnya bisa sedemikian dahsyat, itu menunjukkan mereka sudah berkali-kali menyelundupkannya. Namun bagaimana Bu upaya pemerintah dalam menghadapi penangkapan sabu-sabu ini, dalam menangkap kemudian berapa jumlah pelaku lainnya? Ya, pelaku yang dikejar belum diketahui, tapi dari 4 orang itu sudah bisa nanti ketika diinterogasi, mereka akan memberikan keterangan, misalnya ada 2-3 orang masing-masing ya, tapi sampai saat ini karena baru ditangkap, kita belum dapat laporan follow up dari pemeriksaan mereka. Yang kita sudah dapat itu adalah tentang sumber sabu-sabu dan kemudian jumlahnya, termasuk ekstasi dan pil happy pie yang kemudian masuk ke wilayah hukum Aceh, tepatnya daerah perbatasan antara Sumut dengan Aceh gitu. Nah, ini pasti mengancam jiwa atau mengancam si psikis dari anak-anak Aceh yang kelak suatu saat mungkin akan mengonsumsinya gitu. Oke. Ya, Saudara, kemudian informasi apa lagi Pak yang diangkat dalam Harian Seram Indonesia selain dari penangkapan sabu-sabu ini? Iya, ada 2 pucuk senjata api, pistol revolver yang kemudian didapat oleh petugas aparat keamanan di wilayah Aceh, Kota Lok Sumawe. Ya, di Kota Lok Sumawe, di bawah Polres Lok Sumawe ada desa namanya Desa Tepin Resep. Ada 1 orang pemilik senjata yang diketahui sudah meninggal. Dia sudah meninggal, tetapi dia dari ex-kombatan GAM. Ada orang yang memberitahu kepada petugas bahwa di tempat tertentu di kampung ini dulu ada senjata ditanam, tolong dicek gitu. Dan orang yang memilikinya itu sudah meninggal. Waktu digali memang ternyata ada 2 pucuk senjata dan 4 butir peluru aktif gitu. Itu. Kemudian apakah ada kemungkinan lagi ditemukan senjata-senjata yang lainnya lagi, Bung? Ya, sejauh ini kan kasus ini kasus unik. Artinya pemiliknya udah meninggal, tapi orang yang menginformasikan tahu bahwa orang yang meninggal ini penyimpan senjata. Iya. Mungkin yang meninggal ini pernah ngomong kepada seseorang, saya ada simpan senjata gitu kan. Satu tempat tanpa diduga dia meninggal, dan kemudian orang yang dapat informasi menyampaikan kepada aparat untuk diambil, dan itu sudah diambil oleh Polres Lok Sumawe. Kita nggak bisa menduga bahwa akan ada lagi seperti ini, tapi ini kasus yang unik ya. Yang sudah-sudah itu biasanya senjatanya didapat ketika orangnya masih hidup gitu. Ada kesadaran timbul pada dia untuk kemudian menyerahkan senjata karena alasan tertentu, itu dia. Kemudian dalam kasus meninggalnya ini itu karena apa, Bu? Ya, meninggalnya nggak dapat informasi ya. Mungkin karena udah tua saja kemudian meninggal ya. Nggak ada indikasi meninggal karena secara tidak wajar ya. Ada pembunuhan apa segala macam, dia meninggalnya normal saja. Hanya saja ada orang yang tahu bahwa dia sudah meninggal, dilaporkan kepada aparat kepolisian. Ketika lakukan penggalian, betul memang ditemukan dalam plastik 2 pucuk senjata revolver, pistol, dan kemudian 4 butir peluru aktif gitu. Oke, yang lainnya satu lagi berita adalah pernyataan Pak Gubernur Irwandi Yusuf ketika berada di Melabuh. Dia minta kepada aparat keamanan untuk menangkap semua siapapun yang terlibat dalam bisnis ilegal tambang emas di sana. Itu dia. Mungkin dia udah jengkel betul ya, karena dalam pemberitaan akhir-akhir ini sering dimunculkan berita-berita bahwa ada permainan dari sekelompok orang yang menambang secara ilegal dan kemudian menimbulkan dampak ekologis kepada masyarakat setempat. Iya. Apakah pelaku tersebut sudah ditemukan? Pelaku belum ditemukan, tetapi kan perintah tangkap semua ya, perintah tangkap semua itu yang penting gitu. Ya, mudah-mudahan itu diikuti oleh aparat kepolisian. Ya baik, saudara, demikian informasi lengkap hari ini bisa Anda dapatkan di Harian Seram Indonesia, atau Anda juga bisa baca di www.aceh.tribunnews.com. Baik, terima kasih Bung Yermen atas waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik hari ini. Saya Rahayu Aftina, sampai jumpa.